Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Nazara Muhaimi dengan NPM 240826208. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan blok Basic Endocrine Metabolism yang berjudul GOT Arthritis. Di mana untuk GOT arthritis ini atau arthritis GOT adalah penyakit peradangan pada sendi yang terjadi akibat penumpukan kristal monosodium urat atau disingkat dengan MSU, di mana di dalam atau yang terdapat di dalam atau di sekitar sendi, di mana kristal tersebut terbentuk ketika kristal asam urat terbentuk akibat kadar asam urat darah terlalu tinggi atau disebut hiperuricemia. Dalam asam urat itu merupakan hasil akhir metabolisme purin yang normalnya dikeluarkan terutama melalui ginjal, di mana jika produksi asam urat meningkat atau pengeluarannya melalui ginjal berkurang, maka kadar asam urat dapat meningkat dan akhirnya membentuk kristal. GOT paling sering menyerang sendi ibu jari kaki. Kemudian tetapi juga dapat mengenai pergelangan kaki, lutut, pergelangan tangan, dan sendi lainnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan untuk definisi dari GOT arthritis itu sendiri, yaitu GOT arthritis ini terjadi ketika kristal monosodium urat mengendap pada jaringan sendi dan kemudian memicu respon inflamasi. Kondisi ini biasanya ditandai dengan serangan nyeri yang muncul secara tiba-tiba dan sangat hebat, terutama pada saat malam hari, di mana sendi yang terkena dapat menjadi bengkak, merah, terasa panas, dan sangat nyeri saat disentuh atau digerakkan. Jika hiperurisemia berlangsung dalam waktu lama dan tidak dikontrol, kristal urat dapat terus menumpuk dan menyebabkan GOT kronis serta terbentuknya TOFI. Kemudian untuk faktor resikonya sendiri, yaitu ada beberapa faktor resiko yang dapat meningkatkan risiko terjadinya GOT ini, di mana yang pertama itu adalah jenis kelamin laki-laki dan lebih dari usia 30 tahun. Itu yang merupakan faktor risiko yang terdapat pada GOT arthritis ini yang dapat menyebabkan terjadinya GOT arthritis, karena risiko GOT meningkat seiring bertambahnya usia. Kemudian ada juga riwayat keluarga juga berperan dalam faktor genetik dan memengaruhi metabolisme dan pengeluaran asam urat. Kemudian pola makan juga berpengaruh, terutama konsumsi makanan tinggi purin seperti jeroan, daging merah, dan siput. Kemudian purin akan di metabolisme menjadi asam urat sehingga konsumsi berlebih dapat meningkatkan kadar asam urat itu. Kemudian selanjutnya ada juga konsumsi alkohol juga dapat meningkatkan risiko GOT karena dapat meningkatkan produksi asam urat dan mengurangi pengeluarannya melalui ginjal. Kemudian faktor lainnya bisa didapat dari orang yang obesitas dan hipertensi. Kemudian di mana obesitas ini sendiri berkaitan dengan gangguan metabolisme yang dapat meningkatkan kadar asam urat. Sedangkan hipertensi dapat berhubungan dengan gangguan fungsi ginjal dan peningkatan risiko hiperglisemia. Kemudian ada yang namanya penyakit ginjal kronis, juga merupakan faktor penting karena ginjal merupakan organ utama yang membantu mengeluarkan asam urat dari tubuh. Kemudian jika fungsi ginjal ini menurun, asam urat lebih mudah menumpuk dalam darah. Kemudian untuk patofisiologinya, di mana patofisiologi dari GOT arthritis ini dimulai dari peningkatan kadar asam urat dalam darah atau hiperurisemia, di mana ketika kadar asam urat itu terlalu tinggi, asam urat dapat mengalami yang namanya kristalisasi dan pembentukan kristal monosodium urat. Kemudian kristal tersebut mengendap di dalam atau sekitar sendi, terutama pada kondisi tertentu yang mendukung pengendap di dalam atau di sekitar sendi. Kemudian dia itu terbentuknya kristal pada sekitar sendi tadi. Kemudian ada yang namanya kristal monosodium urat, kemudian dikenali oleh sistem imun sebagai sesuatu yang harus dieliminasi. Hal ini menyebabkan aktivasi sel inflamasi termasuk neutrofil dan makrofag, di mana aktivasi tersebut memicu pelepasan berbagai faktor inflamasi sehingga terjadinya respon peradangan yang kuat pada sendi. Kemudian proses inflamasi ini sendiri inilah yang menyebabkan munculnya nyeri hebat, pembengkakan, kemerahan, dan rasa panas pada sendi. Kemudian pada serangan akut, peradangan dapat berlangsung sangat cepat sehingga pasien dapat mengalami nyeri berat dalam waktu singkat. Jika kadar asam urat tetap tinggi dalam jangka panjang, kristal akan terus menumpuk dan dapat membentuk yang namanya TOFI. Kemudian penumpukan kristal yang terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan struktur sendi dan berkembang menjadi GOT kronis.
Kemudian untuk mendiagnosa GOUT arthritis ini, diagnosa dapat dilakukan berlaku gambaran klinis, yaitu pemeriksaan cairan sendi, pemeriksaan kadar asam urat, dan pemeriksaan radiologi. Secara klinis, serangan GOUT biasanya ditandai dengan nyeri sendi yang muncul tiba-tiba, sangat hebat, disertai bengkak, kemerahan, dan rasa panas. Lokasi yang sering terkena adalah sendi ibu jari kaki. Kemudian pemeriksaan cairan sinoval atau cairan sendi merupakan salah satu pemeriksaan penting untuk memastikan adanya GOUT. Pada pemeriksaan menggunakan mikroskopis polarisasi, kristal monosodium urat akan tampak berbentuk seperti jarum dan memiliki birefringensi negatif. Kemudian temuan ini sangat mendukung untuk mendiagnosa GOUT arthritis itu sendiri. Kemudian ada dilakukannya pemeriksaan darah, juga dapat dilakukan untuk mengetahui kadar asam urat. Kadar asam urat yang tinggi mendukung adanya hiperurisemia, tetapi kadar asam urat tidak terlalu meningkat saat serangan akut. Oleh karena itu, hasil kadar asam urat perlu dinilai bersama gejala dan pemeriksaan lainnya. Untuk pemeriksaan radiologi juga dapat dilakukan terutama pada GOUT yang sudah berlangsung lama. Pemeriksaan dapat membantu menunjukkan adanya deposit kristal urat serta kerusakan sendi akibat penumpukan kristal yang kronis. Kemudian untuk komplikasinya sendiri, yaitu GOUT yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan berbagai komplikasi. Salah satunya adalah kerusakan sendi kronis akibat penumpukan kristal monosodium urat secara terus-menerus. Kristal yang menumpuk dapat menyebabkan peradangan berulang dan secara perlahan merusak jaringan serta struktur sendi sendiri. Kemudian komplikasi lainnya adalah terbentuknya yang namanya TOFI, yaitu kumpulan atau endapan kristal monosodium urat dapat membentuk benjolan pada jaringan di sekitar sendi. TOFI dapat ditemukan pada jari kaki, jari tangan, telinga, siku, atau daerah sekitar sendi lainnya. Jika ukurannya besar, TOFI dapat mengganggu pergerakan dan menyebabkan kerusakan jaringan. GOUT dapat juga berhubungan dengan batu ginjal karena asam urat dapat mengendap dan membentuk batu pada saluran kemih. Selain itu, gangguan ginjal dapat semakin berat dan berkembang menjadi gagal kronis. Kemudian jika terdapat penyakit ginjal sebelumnya atau hiperurisemia berlangsung lama, hiperurisemia ini akan berlangsung lama. Kemudian untuk tata laksananya itu, tata laksana GOUT ini bertujuan untuk mengatasi serangan akut, menurunkan kadar asam urat dalam jangka panjang, kemudian mencegah serangan berulang serta mencegah kerusakan sendi dan komplikasi. Kemudian ada namanya pada serangan akut, terutama tujuannya adalah mengurangi nyeri dan peradangan secepat mungkin. Obat yang dapat digunakan antara lain adalah NSAID, kemudian ada colchicine atau kortikosteroid. Kemudian pemilihan obat disesuaikan dengan kondisi pasien, penyakit penyerta, dan adanya kontraindikasi terhadap obat tertentu. Kemudian untuk terapi jangka panjang, digunakan obat penurun kadar asam urat seperti allopurinol atau febuxostat. Obat tersebut bertujuan menurunkan kadar asam urat sehingga pembentukan kristal dapat dicegah dan endapan kristal yang sudah terbentuk dapat berkurang secara bertahap. Tetapi penurunan asam urat biasanya membutuhkan penggunaan secara teratur dan pemantauan kadar asam urat. Selain itu, terapi farmakologis diperlukan perubahan gaya hidup. Pasien dianjurkan menerapkan diet rendah purin, mengurangi konsumsi jeroan, daging merah, dan makanan laut tertentu, serta menghindari atau membatasi alkohol. Konsumsi air cukup, yang penting itu dapat membantu menjaga fungsi ginjal dan mengeluarkan asam urat melalui urin. Kemudian pasien datang dengan obesitas dianjurkan untuk menurunkan berat badan secara bertahap hingga pencapaian berat badan yang lebih ideal dengan kombinasi terapi obat yang tepat dan perubahan gaya hidup. Kadar asam urat dapat dikontrol sehingga serangan GOUT berulang dan komplikasi jangka panjang dapat dikurangi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kemudian ini adalah referensi yang saya gunakan. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.